Yesus tercinta, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pagi di waktu Indonesia dan juga malam hari di waktu Amerika. Tuhan, sampaikan sabdamu dan sembunyikan hambamu di balik salibmu Tuhan malam hari ini. Biarlah kami boleh belajar untuk melihat apa yang bisa kami pelajari malam hari dengan iman ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata kami, tetapi kami dilatih mulai hari ini untuk hidup dengan nilai-nilai kekekalan ya Tuhan. Malam hari ini biarlah Roh Kudus berbicara dengan supaya kami boleh mendeteksi apa yang Tuhan ingin kami pelajari melalui firman Tuhan yang akan disampaikan malam hari ini. Sekalipun kami nggak tahu ya Tuhan apa yang ada di depan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan mengajari kami supaya kami mengerti, supaya kami percaya dulu Tuhan tanpa harus melihat dengan mata jasmani kami. Walaupun kami masih belum melihat janji Tuhan digenapi di dalam hidup kami, biarlah Tuhan senantiasa berada bersama kami, menguatkan iman kami, dan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya yakin kita semua saudara yang ada di tempat ini, kita dipanggil di hidup ini, di dunia ini, untuk kita nggak hidup dari apa yang kita lihat. Kita belajar selama bulan April kemarin ya, 4 kali, 5 kali, bahkan 5 minggu. We live by faith and not by sight. Ya, kita hidup itu karena percaya. Ayo kita percaya dahulu baru melihat kemudian, bukan sebaliknya. Amin. Nah, di bulan Mei ini kita memasuki tema bulanan yang baru, yaitu The Power of Faith and the Longing for God. Ya, dan saudara yang saya kasihi, ada 2 dimensi yang berbeda di dalam hidup kita. Yang pertama itu adalah dimensi fisik, di mana kita hidup dengan panca indera kita. Lalu yang kedua adalah dimensi alam roh. It's the invisible kingdom yang nggak kelihatan dengan kasat mata. Itu adalah tempat di mana terdapat berkat-berkat rohani ya, secara supernatural. Terdapat hadirat Tuhan, ada janji-janji Tuhan, dan ada berkat-berkat Allah. Nah, dari situ kita dipanggil ya sebagai umat Kristen, sebagai orang-orang percaya untuk bisa percaya sama alam yang kedua itu. Karena orang-orang dunia mungkin nggak percaya, tapi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya, kita percaya ada kita adalah manusia roh, dan kita percaya ada alam roh juga. Nah, oleh karena itu kita dipanggil untuk hidup dengan iman di tengah ketidakpastian yang ada di dunia ini. Oke, saudara, saya mau undang untuk kita baca sama-sama firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 6-10. 2 Korintus 5 ayat 6-10. Oke, mungkin Ci Shirley bisa tolong bacakan 2 Korintus 5 ayat 6-10. 2 Korintus 5 ayat 6-10, right? Yes, please. Oke. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Baik, demikian firman Tuhan. Terima kasih Ci Shirley Naomi. Ayat 6 tadi dikatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Nah saudara, kita ini belum di surga ya, kita masih ada di dunia, tempat di mana Adam dan Hawa dibuang, jatuh. Dan di dunia tempat kita tinggal sekarang ini, sifatnya itu nggak sempurna. Makanya segala sesuatunya serba nggak pasti saudara.
segala sesuatu yang kita lihat saat ini, di zaman ini. Dunia ini penuh dengan yang namanya ketidakpastian. Cuman ada satu yang pasti kata orang, yaitu ketidakpastian itu sendiri gitu ya. Jadi barang siapa yang hidup di dunia ini mau nggak mau harus menerima fakta ini. Nah, pertanyaannya, apakah Allah jahat menakdirkan kita atau menciptakan kita terus kita ditaruh di tengah dunia yang bobrok ini? No, dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Lalu jangan juga kita salahin Adam sama Hawa karena mereka jatuh dalam dosa terus kita yang kena akibatnya gitu ya. Kita sendiri sebenarnya punya pilihan untuk hidup berdosa atau tidak. Ya, kita pasti juga ada sumbangsihnya. Nah, tetapi Yesus di sini memberikan jalan keluar kepada kita. Dia berkata, di dunia ini kau mengalami pencobaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Lalu Rasul Yohanes juga pernah menulis bahwa imannya pada Kristus akan mengalahkan dunia. Jadi jangan merasa Tuhan itu nggak adil. Waduh, saya ditaruh di dunia ini yang di tengah-tengah hutan belantara, rimba belantara yang nggak jelas ini. Tetapi marilah kita bersabar, marilah kita melatih diri kita untuk tenang. Nah, hidup di dunia itu sifatnya sementara. Jadi Kojo, Ciafun, saya, Ci Shirley, Ci Armel, Kohari, Cilili, Pak Tanto, Cilani, semua yang ada di tempat ini, kita nggak akan selamanya tinggal di dunia ini. Ya, saya nggak akan selamanya tinggal di San Mateo. Kojo, Ciafun juga nggak selamanya akan tinggal di Walnut Creek. Ya, someday kita akan pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah Bapa ya di surga, sama-sama ketemu sama Tuhan gitu. Jadi sepanjang-panjang umur seseorang nanti ya kita akan pulang. Kita nggak akan selamanya tinggal di dunia ini. Ya, aku hari waktu itu minggu lalu juga sempat ngomong bahwa kita itu cuman singgah doang di sini. Kita nggak akan selamanya kok di sini. Maka semuanya itu jangan dibawa terlalu serius lah. Jangan dibawa stres gitu ya. Karena kita mengingat kembali bahwa kita tidak akan selamanya tinggal di dunia yang tidak sempurna ini gitu ya. Nah, dibandingkan dengan kekekalan, umur kita tuh ya kurang lebih 1 jaman lah di surga. Kan di kitab Wahyu bilang 1000 tahun di bumi ibaratnya satu hari di surga gitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya hanya ekspresi aja. Nah, saya percaya bahwa Tuhan itu ada di luar ruang dan waktu, dan Tuhan nggak terpengaruh sama waktu. Nah, waktu itu diciptakan untuk manusia, untuk kita. Tapi beberapa orang biasanya ada aja yang pengen tahu gitu ya, kira-kira matematikanya gimana sih gitu. Ya kalau misalnya ditanyain matematikanya, saya bukan guru matematika, saya juga nggak jago matematikanya. Mungkin Cinaomi tuh lebih jago matematikanya. Ya tapi kalau misalnya kita mau hitung 1 hari di surga itu berarti 1 kali 24 jam gitu kan, kali 60 menit. Jadi sekitar 1400-1500 menit. Nah, sekarang satu menit di surga itu berarti sekitar 365.000 waktu 365.000 menit waktu dunia, atau sekitar kurang lebih 1 tahunan lah. Kita 300 harian, saya nggak tahu, saya buletin aja jadi 300 hari. Kira-kira satu tahun. Nah, berarti kalau umur kita ya, kalau dibilang umur panjang 100 saja ya, berarti umur kita itu 100 menit. Berarti kurang lebih 1 jam lebih gitu ya di surga. Jadi mulai dari kita lahir sampai kita nanti meninggal itu cuma 1 jam aja di surga, nggak lama gitu saudara. Nah, itu cuman gambaran aja gitu ya. Nah, kemuliaan yang menanti kita itu jauh lebih besar ya. Kekekalan itu sifatnya tidak habis dan unlimited dari semua pencobaan yang kita alami di hari-hari ini. Dan mahkota yang menanti kita itu sifatnya mulia daripada salib yang sedang kita pikul hari ini. Nah, karena itu dengan mengetahui bahwa di ujung sana itu kita sedang menanti kekekalan, marilah kita itu bersabar gitu ya. Jadi jangan fokus sama yang apa yang ada di hadapan kita, di hadapan mata kita, tapi kita fokus apa yang jauh ada di depan kita yang menanti kita di ujung sana.
Jadi kita sabar karena ada pengharapan, saudara. Masih ada hope. Tuhan tuh belum selesai sama Anda dan saya, ya. Tapi juga jangan jangan keburu-buru, rasanya pengen ini, pengen itu gitu ya, pengen dapat ini, dapat itu. Karena kita di dunia ini masih banyak yang kita belum dapat. Ya, hidup itu juga mesti step by step, jangan semuanya harus ada sekarang gitu. Harus selangkah demi selangkah, sehari demi sehari kita belajar, kita apa namanya, trying to do our best to achieve something untuk goal kita. Ya kalau misalnya orang profesional, kalau kita kerja di kantor ada yang namanya planning, ya kan? Jadi ada planning jangka pendek, ada planning jangka panjang, goal kita apa. Ya, tetapi di dalam setiap langkah kita, mari kita gandeng tangan Tuhan. Apapun plan kita, ya, kita mesti sertakan Tuhan di dalam semua agenda kita. Ya nanti apa kata Tuhan, apakah Tuhan menghendaki atau enggak, ya kita mesti terima dengan sabar ya, kita mesti tabah. Karena enggak selamanya kita hidup di dunia itu akan dijawab doa-doanya. Kadang-kadang Tuhan bilang nanti dulu atau Tuhan bilang no bahkan, ya. Nah, selama kita hidup di dunia ini akan ada terus-menerus kita akan mengalami hal ini. Masih akan ada namanya ketakutan, kesedihan, kekecewaan, ya ada duka cita, duka lara. Dan tahu nggak saudara, ketakutan itu sahabatnya siapa? Ketakutan itu sahabatnya adalah ketidakpastian. Jadi selama ada nggak ketidakpastian, maka di situ pasti akan ada kekhawatiran juga. Nah, tetapi Alkitab tadi mengatakan di ayat yang ke-6, Paulus menulis, kamu mesti senantiasa tabah. Tabah itu berarti kita percaya sama Kristus, ya, di dunia yang serba nggak pasti ini. Saudara, saya catat hidup dengan iman itu adalah keputusan. Ya, kalau kita nggak hidup dengan iman, maka kita akan gampang diserang oleh musuh kita. Kita akan gampang menerima ketakutan, ya, ketika kita hidup di luar Tuhan, ketika kita mulai jauh sama Tuhan, ya, ketika kita mulai hidup di luar firman, kita akan sangat rentan sama serangan-serangan musuh. Kita jadi mudah panik, jadi mudah kalap, ya, jadi mudah takut, kita jadi mudah khawatir. Aduh gimana nih kalau misalnya saya tiba-tiba sakit. Waduh gimana nih kalau misalnya saya tiba-tiba di laid off. Karena situasi kan lagi gonjang-ganjing, apalagi lagi pandemi kemarin ya. Banyak yang di laid off juga kerjaannya. Saya salah satunya yang mesti meninggalkan pekerjaan saya. Jadi semuanya serba nggak pasti. Nah, tapi tabah itu juga berarti bahwa kita mesti bisa mengkontrol pikiran kita, supaya jangan sampai pikiran kita itu negatif terus liar kemana-mana, mulai curiga sama Tuhan. Waduh, jangan-jangan Tuhan nggak mau saya maju nih, jangan-jangan memang Tuhan maunya saya begini-begini aja gitu ya. Kita mesti tahu kapan kita mesti ngerem pikiran kita sendiri. Jadi jangan sampai kita itu nanti dimasukin hal-hal yang negatif sama musuh kita, sehingga kita itu nggak percaya sama Tuhan. Nah, sebagai manusia yang diciptakan serupa dengan gambaran Allah, memang kita pasti akan punya emosi, ya. Tuhan kasih kita emosi. Menurut saya emosi itu adalah salah satu anugerah Tuhan yang indah menurut saya. Nggak semua orang percaya. Tapi nggak tahu ya, saya belakangan ini mengalami challenge juga, dan saya merasa seringkali di lingkungan Kristen itu sifatnya toksik, saudara. Kita susah untuk bisa mengekspresikan emosi kita tuh dengan jujur. Ya karena kita nggak mau orang lain menghakimi kita. Misalnya, waduh jangan-jangan ini orang Kristen tapi kok sedih melulu gitu ya. Ini orang Kristen tapi kok takut. Ini orang Kristen tapi kok bisa kecewa. Ya, kita malu sama ekspektasi orang. Jadi kita malah menyembunyikan emosi kita. Kita malah menyembunyikan masalah kita dan kita nggak mau sharing. Dan seringkali ini yang menyebabkan kita semua depresi, saudara. Waduh, karena saya nggak mau dianggap, apalagi kalau yang udah jadi leader gitu ya. Waduh, nanti apa kata orang nih? Nanti apa kata domba-domba saya nih? Nanti dibilang saya
imannya cetek lagi gitu kan. Tapi menurut saya emosi itu penting. Emosi itu ini yang saya dapetin selama seminggu ini ya, bahwa emosi itu ibaratnya seperti enzim pencernaan dalam tubuh kita. Jadi ketika kita lagi makan sesuatu, ya, kita kan kunyah ya, kita kunyah, kita telan. Nah, nanti di dalam tubuh kita itu akan mencerna makanan tersebut melalui enzim-enzim tersebut. Nah, enzim-enzim ini nanti akan menguraikan makanan kita sehingga kita bisa menerima nutrisi dari makanan tersebut. Nah, ini ilustrasi aja. Jadi sama halnya dengan permasalahan hidup kita. Kita mesti bisa mencernanya. Kita mesti bisa mencernanya supaya kita bisa mengambil berkat-berkatnya. Nah, salah satunya itu juga melalui emosi yang Tuhan berikan pada kita. Saya percaya bahwa kita diciptakan serupa dengan gambaran Allah, berarti kita punya DNA-nya Tuhan. Jadi kalau misalnya Tuhan bisa merasakan marah, kita juga bisa merasakan marah. Kalau misalnya Tuhan merasa sedih, kita juga bisa bersedih. Kita bisa takut, ya. Masa marah juga boleh? Marah kan dosa. Ya tergantung juga gimana. Kalau misalnya saya kemarin baca di Efesus 4 ayat 26, mungkin nanti saudara bisa cek. Itu dibilang, be angry but do not sin. Berarti boleh sebenarnya kita marah, karena marah itu sebenarnya adalah bahasa universal kita sebagai makhluk hidup. Kalau kita nggak bisa marah, berarti kita mungkin robot gitu ya, nggak punya emosi, ya. Tapi yang menjadikan itu dosa itu kalau kita berlarut-larut di dalam kemarahan kita dan kita bukan menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan buat orang lain, itu menjadi dosa. Nah itu yang nggak boleh. Ya tapi kalau misalnya kita memiliki emosi, kita sedih, itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena melalui emosi-emosi tersebutlah itu akan membantu untuk membangun iman kita nantinya. Ya itu cuman sekedar ilustrasi aja yang saya pelajari selama beberapa minggu ini melalui hal-hal yang saya diizinkan Tuhan untuk mengalaminya sendiri gitu. Nah, memang sekarang ini kita ada di tengah-tengah ketidakpastian gitu ya. Tetapi percaya bahwa ada Yesus dan firman Tuhan yang akan menuntun dan senantiasa menguatkan kita. Jadi kalau Tuhan bilang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, ya, yang kudus, yang manis dan layak yang dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, tabah itu juga berarti kita punya pikiran yang bijak. Kita bisa memilih apa yang harus kita pikirkan, apa yang bisa masuk ke dalam pemikiran kita, apa yang jangan dimasukin ke dalam pemikiran kita. Kita memiliki pemikiran-pemikiran yang sehat. Nah, memang saya nggak tahu apa yang ada di depan saya, ya saudara juga nggak tahu apa yang ada di hadapan saudara nanti, tapi saya percaya bahwa semuanya itu pasti indah pada waktunya Tuhan. Ya, there is so many things to worry about. There's a million reasons to be scared. As long as we live in this world, there's always gonna be uncertainty. Banyak sekali yang kita bisa khawatirkan. Kita buka channel TV aja, kita dengerin berita, waduh, yang di negara ini begini, di negara saya begini, politik begini, lalu ada perang, ini itu. Jadi banyak sekali yang kita bisa jadikan alasan untuk kita gelisah, untuk kita khawatir. Ya, karena selama kita hidup di dunia ini pasti akan ada ketidakpastian. Nah, tapi firman Tuhan bilang kita mesti tabah karena kita hidup bukan karena melihat, tetapi kita hidup karena percaya. Nah, itu yang membedakan kita sama orang-orang dunia. Karena kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Kita katakan, waduh Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab. Saya percaya bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan saya. Sekalipun saya ini gak layak, tapi saya percaya bahwa Tuhan telah menjadikan saya anak Tuhan. I surrender Tuhan, I surrender my heart to you. Saya serahkan hidup saya ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Saya serahkan hidup keluarga saya. Saya serahkan hidup orang-orang yang saya kasihi. Saya mau serahkan masa depan saya ya Tuhan kepada Tuhan. Sekalipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Karena Tuhan telah melihat yang dahulu, Tuhan telah melihat yang sekarang, dan Tuhan sudah melihat yang akan datang juga.
Saya percaya Tuhan bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan kepada firman-Mu yang teguh, saya taruh, saya letakkan, saya bangun iman saya di atas tanah firman yang tidak akan goncang oleh badai dan topan. Karena saya percaya bahwa ketika saya hidup dalam firman Allah, maka semuanya itu akan baik adanya. Ya, jadi serahkan hati kita kepada Tuhan. Serahkan hati kita itu jangan cuma sekali aja, itu mesti berkali-kali, saudara. Ya, setiap hari, setiap pagi kita bilang sama Tuhan, Lord, I surrender to you. Aku berserah ya Tuhan. Dan lihat saudara, nanti pasti saudara akan feel better. Saudara akan merasa lebih baik, lebih tenang ya, lebih nyaman. Setelah kita menyerahkan kekhawatiran kita, setelah kita menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu yang kita takutkan kepadanya. Oke, ayat 7 sama 8. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ini memang betul sih ya, kalau kita mau benar-benar 100% hidupnya nyaman, enak, ya berarti kita jangan hidup di dunia. Kita hidupnya di surga berarti. Ya, tapi jangan buru-buru juga. Jangan malah kita bunuh diri gitu misalnya. Karena roh bunuh diri juga bukan dari Kristus, itu keluar dari hati yang menyangkal Tuhan. Nanti bukan ke surga, malah pas buka pintu, deng-deng, adanya di neraka gitu ya. Lautan api gitu. Nah, saya melihat hari-hari ini juga, saudara, saya merasakan begitu banyak manusia yang gelisah. Karena semua orang tuh maunya hidup itu serba instan dengan melihat ya. Mereka mau ada kepastian dan ini yang dimaksudkan oleh ayat yang ke-8 tadi kita baca. Tetapi hati kami tabah. Berarti kita mesti bisa melawan arus. Ya mau gimana lagi, memang belum waktunya sih kita pulang ke surga. Ya, memang enak sih kalau bisa pulang ke surga sekarang. Jadi semuanya udah Tuhan sediain, udah kita nggak perlu merasakan beban lagi gitu ya. Semua udah disediain Tuhan. Ya tapi apa boleh buat? Kalau saya masih ditempatkan di sini, berarti Tuhan mau kita berbuah. Berarti Tuhan mau kasih kita kesempatan untuk menjadi berkat. Ya udah dinikmatin aja gitu. Lalu ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Nah, ini Paulus berkata, hidup atau matiku adalah untuk memuliakan Kristus dan untuk menyenangkannya. Nah, kalau kita masih ditaruh di dunia ini hari ini, apalagi kalau kita masih umur bisa bekerja ya, kita masih bisa berkarya, mari kita gunakan kesempatan ini untuk menyenangkan Tuhan. Saudara ingat lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Kesukaannya Ci Naomi tuh. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Terus suatu saat nanti aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat, ya kan? Jadi marilah kita berkarya untuk Tuhan. Bergembiralah senantiasa karena Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Paulus sekali lagi berkata, bersukacitalah, hendaklah kebaikanmu itu diketahui semua orang bahwa Tuhan sudah dekat. Sadarkah saudara bahwa perjuangan kita itu sebenarnya simpel sekali. Setiap hari kita dihadapkan oleh banyak sekali pilihan, ada ribuan pilihan. Nah, tapi pilihannya cuma ada dua dalam segala perkara, apapun konteksnya. Yaitu either kita menyenangkan Tuhan atau kita mendukakan hati Tuhan. Udah itu aja ya. Whatever the context
Ada ribuan, bahkan jutaan pilihan yang kita mesti perbuat, kita putuskan setiap hari. Mau beli atau mau jual, ya kan? Mau kerja di sini atau kerja di situ. Kayak tadi ngomong sama Ci Shirley, kalau Niko mau kerja sama Google apa mau kerja sama Uber gitu kan? Ya, mau lanjut atau mau berhenti, mau menikah atau mengabdi sama Tuhan, mau mati nanti dikubur atau mau mati dikremasi, ya banyak sekali pilihan nanti mulai dari kita lahir sampai mati kita dihadapkan dengan ribuan pilihan. Nah, tetapi apapun pilihan yang disodorkan nanti kepada kita, sebenarnya cuma ada dua kategorinya. Tadi ayat 9 bilang, yang pertama apa yang berkenan kepadanya, atau melakukan apa yang nggak berkenan sama Tuhan. Nah, hidup dengan iman itu bukan berarti kita sama sekali itu buta gitu ya, kita nggak bisa melihat. Nggak. Siapa bilang hidup dengan iman itu kita nggak melihat apa-apa? Salah. Hidup dengan iman itu mengoreksi hati kita. Kita mau jalan lurus atau kita mau melenceng ke kiri dan ke kanan. Itu adalah pilihan, saudara. Dan Paulus berkata, hidupku bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dan ini keputusanku dalam segala perkara, yaitu supaya kita berkenan kepadanya. Ya. Lalu di ayat yang 10 yang terakhir, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, hidup dengan iman itu berujung kepada pengadilan Allah, itu tahta pengadilan Kristus. Kalau ada yang ingat di kitab Wahyu nanti ada tahta putih ya, itu adalah tahta pengadilan Allah. Nah, itu berujung kepada upah, dan kita tahu bahwa kita telah diselamatkan dari hukuman kekal karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah diluputkan dari maut. Itu sebenarnya reward yang paling besar untuk kita orang-orang percaya. Ya, tapi sekarang memang kita sedang mengejar upah bukan karena kita ingin dapat berkat. Upah di surga itu maksudnya nanti adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Nah, mata kita harus tertuju ke sana, menuju kepada kekekalan. Jadi bukan sama goal kita yang kecil-kecil yang ada di dunia ini, ya. Walaupun kita disodorkan sama jutaan pilihan setiap hari, tapi apapun yang kita lakukan, mari kita kejar perkara-perkara yang kekal. Jadi kita mesti tahu prioritasnya mesti kemana. Ketika kita membuat satu planning, ketika kita membuat satu keputusan, jangan keputusan-keputusan itu adalah hal-hal yang sementara. Kita mesti kejar, prioritaskan hal-hal yang kekal, ya. Lalu, saudara, jangan hidup itu juga berlalu begitu aja. Kita lahir, kita sekolah, lulus kuliah, pacaran, lalu menikah, kerja, punya anak. Beberapa orang ada yang punya anak dulu, menikah baru kerja, kebalik-balik gitu kan. Lalu nanti punya cucu, punya rumah, terus mati dimakan ulet di tanah, terus meninggal dunia sia-sia. Mari kita renungkan hari ini, saudara. Mari kita renungkan perkara-perkara kekal. Apa sih yang bisa kita lakukan dalam hidup ini? Pasti ada something lah. Kita nggak cuma mengikuti hidup, kalau orang-orang bilang go with the flow gitu. Saya paling nggak suka denger istilah go with the flow gitu. Mengalir aja. Kita mesti punya punya mindset di mana kita mengejar kekekalan gitu. Karena ya kita mesti belajar juga ya, di tengah-tengah kehidupan yang serba tidak pasti ini, kita mesti punya kreasi, kita mesti punya karya. Ya, kita mesti bisa bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita diberikan talenta, kita diberikan sama Tuhan misalnya kemampuan untuk mungkin menyanyi, atau mungkin bisa melayani, mungkin bisa memasak, mungkin kita bisa membantu seseorang dengan konseling gitu ya. Kita nggak tahu, setiap orang talentanya berbeda-beda. Nah, tapi Tuhan pasti akan menunjukkan perkara-perkara kekal itu kalau hati kita itu mencari dengan sungguh-sungguh. Tanya sama Tuhan, Tuhan kira-kira saya bisa bantu Tuhan apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan.
Maka saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan pada kita jawabannya supaya kita bisa memperoleh dan kita mendapatkannya. Nah, dikatakan sebab mata setiap orang yang hidup dengan iman harus tertuju kepada pengadilan Kristus, tahta pengadilan Kristus. Dan apapun yang kita lakukan, pastikan kita memilih apa yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan bukan cuman berkenan, tetapi juga bisa menjadi buah, bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya. Semoga firman yang saya bagikan ini bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita ketika kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan nanti di depan kita, dalam hidup kita yang serba nggak pasti ini. Dan pada akhirnya Anda bisa menjadi orang yang lebih smart. Sekarang udah smart, nanti lebih smart lagi dalam menentukan pilihan karena Tuhan kasih kita hikmat dan kebijaksanaan. Nah, selain itu motivasi kita juga mesti bersih. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan itu untuk Tuhan. Pastikan motivasi kita itu murni. Jadi segala perkara yang kelihatannya benar, kalau dilakukan dengan motivasi yang salah, juga itu nanti salah di mata Tuhan. Paulus tulis juga di dalam suratnya begini, nanti pada akhirnya semua pekerjaan kita itu akan diuji dengan api, saudara. Jadi terakhir nanti bisa jadi kelihatannya bagus sekarang gitu ya, kita lihat wah kita ngerjain ini, kita ngerjain itu, kita pelayanan sana, kita pelayanan sini, tetapi nanti setelah diuji ternyata gagal. Waduh, gimana tuh? Lalu semua pekerjaan kita sekalipun kita udah bayar harga bertahun-tahun, kita buang energi, kita buang waktu, tapi motivasinya salah, itu terus hangus dibakar api waktu diuji. Dan seringkali anak-anak Tuhan melakukan perkaranya itu benar, ya, tetapi motivasinya yang salah. Motivasinya kadang-kadang untuk membegahkan diri sendiri, kadang-kadang untuk bisa mendapatkan berkat sendiri gitu, atau mungkin motivasinya untuk supaya kita terkenal gitu ya. Apalagi kalau Gen Z sekarang ini mereka punya akun Twitter, mereka punya akun YouTube, mereka punya Instagram, jadi mereka tuh pengen dikenal gitu. Nah, itu yang motivasi yang salah gitu. Jadi, tapi bukan berarti anak-anak Tuhan ini akan dibuang ke neraka, enggak. Cuman jangan heran aja ketika nanti mereka masuk ke surga, terus mereka berpikir bahwa, waduh Tuhan saya udah pelayanan ini, saya udah berbuat ini itu. Ternyata nggak satu pun usaha mereka itu diperhitungkan sama Tuhan, karena motivasinya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah itulah sebabnya jangan iri saudara sama berkat orang lain. Kalau orang lain diberkati atau orang lain itu dipakai Tuhan lebih, mari kita kembangkan, kelola talenta yang Tuhan udah kasih ke kita. Karena itu unik, something yang Tuhan berikan khusus spesifik buat kita. Ya, mari kita berkreasi, mari kita berkarya dengan mata kita itu tertuju kepada kekekalan. Mari miliki motivasi yang murni buat Tuhan. Lalu praktekkan iman yang Anda nggak bisa lihat itu dalam keputusan sehari-hari kita. Saudara, dunia boleh penuh dengan ketidakpastian, itu adalah faktor eksternal, tetapi faktor internal di dalam kita ada kepastian, yaitu Kristus Yesus Tuhan Allah kita yang telah memberikan hidup yang kekal sehingga kita boleh hidup bersama dengan Tuhan kita sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita pejamkan mata kita. Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus ajarkan kami mulai hari ini supaya kami itu boleh hidup dengan iman di tengah dunia yang serba gak pasti, di tengah-tengah permasalahan kami. Biarlah kami punya prinsip begini Tuhan, supaya kami boleh berjalan dengan iman dan bukan dengan mata kami. We walk by faith and not by sight. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memberikan firman Tuhan pada kami malam hari ini. Dan sekarang mulai hari ini Tuhan, biarlah mata kami tertuju kepada Tuhan. Mata kami tertuju kepada apa yang ada di ujung jalan. Ada tangan yang terbuka menanti kami untuk menerima kami, untuk memeluk kami ya Tuhan. Biarlah kami tertuju kepada Engkau saja. Dan lebih jauh lagi tertuju kepada mahkota kehidupan di surga,
yaitu kekekalan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Biarlah kami membuat keputusan yang berkenan kepada Allah dalam setiap lika-liku hidup kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan, jadikan kami umat yang berkenan di hadapan Allah dan setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.